Halo semuanya, langsung aja ya kita mulai bedah kasus hari ini. Nah, yang bakal kita bahas ini bukan sekedar cerita kriminal biasa, tapi kita akan membedah sisi psikologis dari sebuah tragedi memilukan yang terjadi di Jogja tahun 2023 lalu. Siapin fokus kalian karena anatomi kasus yang satu ini benar-benar kompleks dan jujur aja ngasih kita tamparan keras soal gimana rapuhnya sifat manusia. Pernah kepikiran gak sih apa yang bikin seseorang itu nekat ngelewatin batas-batas kemanusiaan cuma demi gengsi? Ini bakal jadi tema sentral kita. Kita bakal lihat gimana tuntutan sosial yang toksik, kalau udah digabung sama jebakan ekonomi yang mencekik, itu bisa benar-benar menghancurkan hidup banyak orang dalam sekejap. Untuk alurnya, kita akan mulai dari tragedi kamar 51 itu sendiri, terus masuk ke masalah gengsi dan pinjol, titik hilangnya kendali diri, momen pelarian si pelaku, dan pastinya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bahaya gaya hidup konsumtif ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, latar belakang tragedi, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Bayangin, situasinya kayak gini. Ada dua orang dengan jalan hidup yang sayangnya bersinggungan di waktu yang salah. Pertama ada Ayu, ibu dari dua anak yang terpaksa terjun ke dunia malam buat bertahan hidup abis cerai. Terus ada Heru, karyawan penyewaan tenda yang kebetulan adalah klien langganannya Ayu. Yang bikin kasus ini luar biasa tragis, itu kontrasnya. Ayu ini sebenarnya udah niat mau berhenti, dia mau pensiun dan nikah sama pacarnya abis lebaran. Dia lagi natap masa depan yang cerah, tanpa tahu kalau Heru, di sisi lain, lagi tenggelam dalam keputusasaan finansial yang super ekstrem gara-gara utang. Nah, kita masuk ke bagian kedua. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya ada di psikologi tekanan ekonomi. Menurutku, ini bagian yang paling bikin mind-blowing. Ada jurang yang matiin banget antara realita hidup Heru dan ilusi yang dia bangun. Realitanya, gaji dia pas-pasan dan dia cuma tinggal di mes karyawan. Tapi tuntutan dari lingkungan sosialnya bikin dia maksain diri buat pakai barang-barang branded dan rutin nyewa jasa Ayu. Disinilah teori penyimpangan sosial itu bekerja. Ketika seseorang udah nggak bisa nyamain kemampuan finansialnya dengan tuntutan gengsi, otaknya mulai cari jalan pintas dan akhirnya muncul perilaku impulsif yang sangat menyimpang. Kalau kita urai tumpukan utangnya, Heru ini minjem dari teman-temannya ditambah minimal 3 aplikasi pinjaman online. Buat apa? Bukan buat makan atau kebutuhan pokok, tapi murni demi gaya hidup dan validasi sosial. Dan tebak hasilnya gimana? Dia diteror penagihan yang super agresif, bunganya meledak nggak karuban, sampai akal sehatnya hilang. Dia benar-benar menciptakan pressure cooker psikologis buat dirinya sendiri. Lanjut ke bagian ketiga. Ini adalah momen kritis di mana semua kendali diri itu hancur berantakan. Hari Sabtu, 18 Maret 2023. Eskalasi kepanikannya ini cepat banget loh. Jam 3 sore mereka masuk ke kamar. Niat awal Heru tuh cuma mau ngerampok uang dan motor Ayu buat bayar utang. Tapi karena udah korslet pikirannya, dia hilang kendali dan berujung menghabisi nyawa Ayu. Jam 7 malam dia panik luar biasa karena sadar nggak bisa ngilangin jejak. Sampai terpaksa perpanjang sewa kamar. Dan yang paling absurd, jam setengah 9 malam, di tengah kamar yang berantakan itu, dia malah keluar buat makan mie instan. Perilakunya udah acak-acakan banget karena otaknya overload sama kepanikan. Dan fakta yang paling merinding ada di angka ini, 62. Saking putus asanya pengen ngebuang bukti lewat toilet, Heru benar-benar kehilangan sisa-sisa rasionalitasnya dan mencoba memutilasi tubuh Ayu jadi 62 bagian. Ini tuh bentuk nyata dari seseorang yang udah sepenuhnya ditelan ketakutan dan desakan utang sampai batas kemanusiaannya benar-benar lenyap. Bagian keempat, kita bahas apa yang terjadi setelah kejadian malam itu, pelarian dan penyesalannya. Habis gagal menutupi jejaknya, langkah-langkah pelarian Heru ini kelihatan banget impulsif dan pasrah. Pertama, dia jual HP Ayu dan bayangin cuma laku Rp600.000. Harga yang sangat murah untuk menukar sebuah nyawa. Terus dia balik ke mes buat packing, sempat-sempatnya nulis surat penyesalan, dan akhirnya kabur ke rumah orang tuanya di Temanggung. Itu kayak gestur orang yang udah tahu dan pasrah kalau dia pasti bakal ketangkep. Dia sempat nulis gini di suratnya, "Tolong sampaikan, aku telah gagal mendengarkan nasihat kedua orang tuaku." Dalam banget kan? Di tengah badai gengsi dan tekanan uang yang bikin dia hancur, penyesalan terbesarnya justru kembali ke akar, yaitu keluarga. Ini nge-highlight banget gimana krusialnya dukungan, nasihat, dan bimbingan keluarga buat nahan kita supaya nggak jatuh ke titik paling rentan secara psikologis. Terakhir, bagian kelima. Apa pelajaran besar dari bahaya gaya hidup konsumtif ini? Kita harus objektif ya di sini. Aplikasi pinjaman online itu pada dasarnya bukan penjahat.
itu cuma alat. Di banyak kasus darurat, kayak misal butuh biaya rumah sakit pas gaji belum turun, alat ini ngebantu banget. Pinjol baru berubah jadi monster yang destruktif pas dipakai buat mendanai gaya hidup konsumtif yang dipaksain. Jadi, akar masalahnya sebenarnya ada di minimnya literasi keuangan dan gagalnya kontrol diri si penggunanya. Intinya sih begini, ada beberapa hal yang harus banget kita pegang. Jangan pernah maksain gaya hidup di luar dompet kita. Hati-hati sama yang namanya gengsi sosial, karena itu beracun banget. Terus, upgrade terus literasi keuangan kita. Dan yang paling penting, pastiin keluarga selalu jadi jaring pengaman buat mencegah kita jatuh ke lubang jebakan ekonomi kayak gini. Nah, buat nutup bedah kasus kita hari ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Apakah gengsi kita itu sepadan dengan harga mahal yang harus dibayar? Saat realita akhirnya datang menagih janji? Kasus ini harusnya jadi peringatan keras buat kita semua ya. Teruslah belajar, kelola ekspektasi sosial kalian dengan bijak. Sampai jumpa di bedah kasus berikutnya, dan tetap rasional semuanya.